60 webinar ya dalam format yang berbeda. Jadi kita ada webinar bulanan, ruang berbagi, kemudian ada berjejaring maya. Dan hari ini kita akan bersama-sama mencoba format yang agak sedikit berbeda, yaitu gelar wicara. Nanti kita akan berdiskusi bersama 3 orang panelis yang sudah hadir hari ini, penerjemah dan juga juru bahasa senior anggota HPI yang tentunya sudah tidak diragukan lagi pengalamannya dan kontribusinya terhadap profesi penerjemah di Indonesia dan HPI pada khususnya. Beliau-beliau ini semuanya sudah pernah mengisi ruang berbagi juga masing-masing. Dan sesuai dengan judul acara hari ini, AI dan masa depan penerjemah juru bahasa, topik pembicaraan akan kita fokuskan pada perkembangan AI akhir-akhir ini yang sangat cepat ya dan juga menyentuh banyak orang. Kita tahu di awal Desember kalau tidak salah, ChatGPT dirilis oleh OpenAI dan dalam waktu singkat sekitar mungkin 2 bulan dia menyentuh 100 juta pengguna. Jadi sebagai gambaran, TikTok saja membutuhkan waktu 8 bulan untuk menjangkau jumlah pengguna yang sama, tapi ChatGPT hanya butuh 2 bulan. Dan juga di Indonesia sendiri, Kompas bahkan kemarin awal bulan Juli kalau tidak salah, membuat edisi khusus yang seluruh halamannya itu memuat tentang pembahasan tentang AI. Atau dalam bahasa Indonesia biasanya kita menyebut kecerdasan buatan ya. Nah, jadi hari ini kita akan berbicara bagaimana AI itu bersentuhan dengan profesi kita melalui teknologi penerjemahan tentunya, terutama, baik melalui teknologi text to text seperti mesin translation, atau mungkin dalam juru bahasa kita mengenal teknologi penerjemahan speech to speech, dan juga bagaimana masa depan profesi kita ini di tengah gempuran-gempuran perkembangan AI ini. Jadi di beberapa grup HPI, kemarin kita sempat banyak sekali pertanyaan dari anggota HPI yang ingin tahu bagaimana nasib penerjemah masa ke depannya. Nah, tentunya gelar wicara hari ini tidak akan dapat menjawab semua pertanyaan kita ya tentang AI. Namun bagi peserta yang hadir hari ini, tidaknya nanti akan ada banyak pengetahuan baru yang mungkin bisa dipetik, kemudian juga perspektif baru yang bisa didapatkan, terutama dari para panelis yang sudah berbaik hati menyisihkan waktunya hari ini untuk membagikan pengalaman mereka, pengalaman pribadi bersentuhan dengan AI dalam kerja sehari-hari. Dan bagi HPI sebagai organisasi, acara hari ini diharapkan akan dapat membuka diskusi-diskusi yang lebih panjang dan lebih dalam tentang arah profesi penerjemah dan juru bahasa, khususnya di Indonesia, di era AI ini. Sebelum mulai, saya ingin mengundang Pak Wahyu Ginting. Sudah ada ya Pak Wahyu? Belum ada ya Mbak Ira? Sebagai wakil untuk memberikan sambutan, mewakili Pak Indra Liste yang kebetulan hari ini sedang berduka. Saya coba cari lagi Pak Wahyunya atau tidak. Halo, Mbak Ira? Mas Wahyunya belum ada. Oh, belum ada. Kalau begitu, mungkin saya ingin menembak Pak Edi. Pak Edi Natoidegjo. Pak Edi ini kebetulan juga salah satu pengurus HPI. Beliau ini mantan ketua HPI dan sekarang berada di Dewan Pertimbangan ya, Dewan Pertimbangan HPI. Pak Edi, apakah mungkin bisa bersedia memberikan Dewan Penasehat dan Kepatuhan? Pak Edi mungkin bersedia memberikan sepatah dua patah kata untuk acara hari ini. Pak Wahyunya udah ada tuh. Oh, silakan. Pak Edi atau Pak Wahyu silakan. Mungkin. Mbak Ira mungkin bisa diberikan mic-nya, sepertinya belum dibuka.
Halo, Mbak Ira. Maaf, saya baru ketendang keluar masuk deh. Bisa? Mikrofonnya bisa diberikan ke... Iya, tadi saya baru keluar lagi sebentar. Halo, suara saya sudah terdengar? Maaf. Oh, Mas Wahyu. Sudah. Iya, Sudah. oke. Halo, selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera, semoga dalam keadaan sehat ya. Mungkin tadi telah disampaikan juga oleh Mas Ade Indarta bahwa sedianya hari ini Bapak Indra Listio yang akan menyampaikan kata sambutan untuk membuka acara gelar wicara kita, AI dan masa depan penerjemah juru bahasa. Akan tetapi karena berhalangan, beliau sedang menghadapi kemalangan, wafatnya Ibunda Bapak Indra Listio membuat saya menggantikan Bapak Indra untuk menyapa teman-teman pagi ini mewakili pengurus Himpunan Penerjemah Indonesia. Ada satu pesan yang dititipkan oleh Pak Indra kepada saya untuk disampaikan ke rekan-rekan sekalian, yaitu terima kasih sekali atas dukungan untuk anggota Himpunan Penerjemah Indonesia yang telah menunaikan kewajibannya dalam membayar iuran keanggotaan tahunan sehingga acara-acara pengembangan keprofesian seperti ini dapat terselenggara dengan lancar dan juga didukung dana yang telah disampaikan oleh rekan-rekan untuk dikelola dan dikembalikan sebagai manfaat untuk semua anggota Himpunan Penerjemah Indonesia. Nah, itu pesannya, mandatnya sudah saya penuhi dan laksanakan ya. Jadi sebentar saja saya ingin menyentuh sedikit mengenai topik yang akan kita perbincangkan hari ini. Ini topik yang sangat hangat, topik yang sangat menarik dan juga penting ya. Karena dia punya pengaruh signifikan terhadap masa depan profesi kita. Apakah kalau misalnya kita baca di body Surel HPI Notice, apakah AI atau teknologi ini akan dijadikan kawan atau lawan, itu kita yang menentukan sebagai praktisi yang punya akal alami gitu untuk menghadapi akal imitasinya. Nah, jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber hari ini. Ada rekan Arfan Ahyar, rekan Hikmat Gumilar, dan juga rekan Ardian Setiawan yang sudah bersedia untuk beragih, berbagi wacana, pikiran, pendapat, dan wawasan yang tentunya akan berguna bagi kawan-kawan pendengar dan juga tentunya dapat ditanggapi dan dikembangkan ke depannya. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan Divisi Pengembangan Profesi yang dengan disiplin dan juga konsisten mengadakan acara-acara bermanfaat dan bermutu semacam ini. Itu saja dari saya. Selamat beracara dan juga sekali lagi terima kasih atas dukungannya untuk Himpunan Penerjemah Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Mungkin sebelum lanjut, saya ingin membacakan sedikit tentang tata tertib webinar ya, sebab biasanya ini banyak ditanyakan nanti pada waktu acara. Jadi untuk kelancaran penyampaian diskusi hari ini, audio peserta akan kita nonaktifkan. Nanti sambil diskusi teman-teman bisa mulai mengajukan pertanyaan atau menanggapi di kolom chat, nanti akan kita bacakan juga. Nanti setelah selesai juga ada sesi tanya jawab terpisah sekitar 20 atau 30 menit. Jadi nanti di situ kita juga bisa berdiskusi lagi. Nah, kemudian pertanyaan yang sering ditanyakan, sertifikat dan rekaman. Jadi nanti materi hari ini tidak ada ya. Jadi rekaman nanti akan dibagikan setelah peserta mengisi survei yang akan dikirimkan setelah webinar. Jadi nanti setelah webinar akan ada email, teman-teman bisa mengisi di situ surveinya. Nanti setelah itu akan bisa melihat, menonton rekamannya. Kemudian juga kami akan memberikan sertifikat elektronik yang akan dibagikan paling lambat 4 minggu setelah pelaksanaan webinar. Baik. Sebentar, saya coba buka file dulu. Ya. Baik, saya mulai dengan perkenalan saja ya. Jadi hari ini kita mengundang 3 panelis dengan latar belakang yang cukup beragam.
yang kami harap dapat memberikan perspektif yang cukup berimbang tentang AI. Jadi yang pertama ada Pak Ardian Setiawan. Beliau ini dosen program studi bahasa Inggris dari Polinema. Beliau juga penerjemah dan editor. Kemudian beliau juga mengelola prosemantic.com. Ini bisa ditilik juga, prosemantic.com, tentang layanan yang beliau sediakan. Kemudian yang berikutnya, sesuai huruf abjad saja, ada Pak Arfan Ahyar, penerjemah dan juga juru bahasa Purnawaktu. Beliau ini penerjemah bersertifikat HPI. Kemudian yang ketiga ada Pak Hikmat Gumilar. Pak Hikmat Gumilar ini penerjemah tersumpah dan juga juru bahasa konferensi. Kemudian salah satu pendiri agensi yang sudah cukup lama berdiri di Indonesia, PT Indolingua Translocalize. Nah, selanjutnya saya persilahkan masing-masing rekan-rekan di sini untuk memperkenalkan diri sendiri-sendiri ya, dengan bahasanya sendiri. Mungkin tadi saya hanya memberikan perkenalan secara formal, tapi mungkin bisa kita mulai bercerita masing-masing untuk kesibukan saat ini apa, dan mungkin bisa juga bercerita apakah ada pengalaman menggunakan AI akhir-akhir ini. Silakan, saya mulai mungkin dari Bang Arfan. Kayaknya Kang Hikmat dulu deh, daripada saya duluan. Saya menghargai yang lebih tua. Gitu. Oke, Dek. Pakai abjad. Mau pakai umur ini ya. Silakan. Oke, makasih Van. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk ikut berbagi. Nama saya Muhammad Hikmat Gumilar. Saya penerjemah, sekarang masih jadi penerjemah. Jadi aktivitas saya memang ada dua, sebagai penerjemah tersumpah dan juga juru bahasa. Sering juga di kedua, baik konferensi atau karena latar belakang saya penerjemah tersumpah, saya juga sering menerjemahkan untuk keperluan di kepolisian dan juga di pengadilan. Sudah sekitar 12 tahun terakhir saya full time memang purna waktu di penerjemah. Kegiatannya masih ya seperti ini nih, menerjemahkan dari rumah, kemudian sesekali setiap seminggu sekali, 2 hari sekali mungkin keluar untuk menerjemahkan, untuk menjuru bahasakan untuk berbagai kegiatan. Itu aja mungkin. Langsung ke topik yang ditanyakan tadi, Dek, tentang penggunaan AI atau perkenalan dulu? Oh, mungkin perkenalan dulu aja ya, biar Oke. rata ya. Silakan. Baik. Yang berikutnya. Pak Bang Arfan Arfan, berikutnya. Silakan. Urut Saya nggak tahu urut umur di kacang. KTP-nya soalnya. Tadi udah Yo. ini mengumpulkan KTP soalnya. Ya wis. Selamat pagi, Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Arfan, aktivitas setiap hari ya nerjemah. Istilahnya apa ya, jadi tukang ketik sehari-hari, walaupun dibayar, alhamdulillah. Juga kadang-kadang keluar rumah buat interpreting, baik itu di Jakarta, di Jabodetabek, atau keluar kota. Latar belakang kebetulan tukang solder, pernah jadi tukang insinyur, jadi dulu waktu kuliah sempat belajar tentang mbah buyutnya AI yang bernama neural networks gitu. Itu aja sih dari saya. Silakan Bang Ardian. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu semuanya. Saya Ardian. Saat ini saya bekerja sebagai penerjemah tentunya. Penerjemah yang setiap hari saya menerjemahkan dan juga bekerja sebagai editor untuk beberapa lembaga dan institusi negeri gitu. Kemudian juga sehari-hari saya mengajar di kampus di Politeknik Negeri Malang di Departemen Bahasa Inggris. Itu mungkin ya, singkat saja. Ya, terima kasih. Mungkin lanjut ke ini ya, pertanyaan mungkin teman-teman di sini juga pengen tahu ya, seperti apa pengalaman Bapak-Bapak di sini yang bersentuhan langsung dengan AI? Silakan bisa langsung siapa saja yang ingin menanggapi. Pak Arfan nih kayaknya mulai nih. Dari leluhurnya AI. Iya, dulu kebetulan memang kuliah saya itu dapat beasiswa dari BPPT. Kebetulan saya kuliah di Inggris di University of Sheffield. Bidang ilmu saya adalah Automatic Control and Systems Engineering. Dan memang dalam perkuliahan selama 3 tahun itu ada beberapa mata kuliah yang kerennya itu
sebenarnya buat apa ya? Buat terinspirasi dari kerja sistem jaringan saraf manusia, neural networks, human neural networks. Jadi ada mata kuliah yang memang kita diajarkan tentang apa itu neural networks, gimana cara kerjanya, terus tujuannya buat apa sih sebenarnya gitu. Kalau dilihat-lihat memang tujuannya saat itu adalah bagaimana bisa membuat sebuah mesin itu berfungsi seperti atau meniru atau bahasa bahasa Hongarianya mimicking gitu ya, mimicking cara kerja sistem saraf manusia yang terus terang aja itu kalau andai kata dijabarkan dalam kecepatan komputasi itu jauh lebih cepat daripada prosesor cepat yang ada di dunia saat ini gitu. Dan saya nggak tahu perkembangan neural networks atau AI yang ada di kalangan militer itu seperti apa. Karena teknologi itu biasanya yang tersedia untuk kita, orang umum, itu biasanya ketinggalan 2 generasi daripada yang sudah dimiliki oleh militer. Oke, jadi kalau kita sekarang punya ChatGPT, ya nggak kebayang mereka punya apa sekarang gitu, misalnya. Dan ketika saya belajar neural networks, memang kita belajar tentang bagaimana membuat sebuah, ya kita mau nggak mau memang harus bilang itu sebagai mesin ya, karena memang bukan manusia. Mesin itu bisa belajar dalam tanda kutip gitu loh. Dari simulasi, jadi dasar itu simulasi dan batch processing. Jadi ada processing berdasarkan batch yang kita gunain untuk bisa membuat mesin itu paham gitu ya, apa yang diinginkan oleh manusianya gitu. Kalau dalam pekerjaan saya sebagai penerjemah, pertama kali saya bersentuhan lagi. Jadi saya lulus 98, kemudian harusnya ikatan dinas, tapi 98 pulang dalam keadaan krisis. Pemerintah nggak punya dana buat penelitian, dana yang ada hanya cukup buat bayar gaji dan perawatan gedung dan lain-lain, tidak ada dana buat penelitian sama sekali. Perkenalan saya setelah 98 adalah di tahun 2000, 2004, 2003, 2004 lah. Itu ketika bertemu yang kita penerima bilang sebagai meong atau CAT tools, CAT, Computer Assisted Translation Tools. Jadi karena CAT dasar penerjemah yang nggak mau pusing, bilangnya meong, cat meong. Bahkan deadline pun kita bilang sebagai singa mati gitu. Itu permainan kata kita gitu. Nah disitulah saya kemudian ketemu lagi dengan namanya si batch processing. Jadi fuzzy matching itu sebenarnya batch processing gitu. Cuma dalam bentuk yang maaf saya ngomong itu very crude jadi istilahnya. Jadi CAT tools itu sebenarnya hanya glorified spreadsheets. Ada Indata pernah ngomong nih kalau salah dulu itu. Glorified spreadsheet. Jadi istilah itu sebenarnya kita membandingkan aja apa yang sudah ada di dalam database dengan nambah kalimat yang baru. Kemudian kecocokan seberapa, itulah batch processing sebenarnya gitu. Tapi sekarang sudah berkembang luar biasa jauh. Saya berhenti sini dulu biar gak kebanyakan saya ngomong. Mungkin Kang Hikmat atau Bang Ardian bisa nyambahin. Silakan, monggo. Ya, kalau pertanyaannya tadi awalnya apakah penggunaan AI terakhir kali ya terus sama ya. Jadi saya AI boleh dikatakan awalnya ya CAT tools. Saya latar belakang saya hanya ilmu sosial dan memang menerjemahkan sudah jadi aktivitas saya sejak kuliah dan perkenalan saya ya boleh dikatakan dengan kecerdasan buatan yang khusus terkait dengan penerjemahan adalah ketika awal-awal di dunia penerjemahan dan terlibat dengan klien asing yang menuntut menggunakan CAT tools dan akhir-akhir ini penggunaannya memang terus terang saya suka dengan hal-hal yang baru. Jadi boleh dikatakan untuk ada hal yang baru saya suka boleh dikatakan early adopter lah. Jadi sejak awal saya sudah banyak menggunakan hal-hal yang baru. Jadi saya suka mencoba dan untuk ketika OpenAI pertama kali diluncurkan mungkin sekitar November Oktober, kemudian saya tahu tapi belum begitu mencoba, tapi baru sadar waktu ditunjukkan oleh ada seorang klien ketika saya di pengadilan. Ini kamu bisa, dia menunjukkan secara langsung demo gitu. Saya sudah belum nyoba dan di situ kemudian saya coba dan sampai saat ini saya banyak terbantu untuk pengguna. Biasanya yang paling banyak adalah untuk menjawab sebagai asisten pribadi di WhatsApp, terutama ketika untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berulang yang sering dijawab, ya nanyain harga, berapa lama, deadline dan sebagainya yang biasanya saya harus manual. Sekarang dengan ini sudah saya lakukan, sudah terbantu lah ya. Kemudian yang kedua ya yang terkait yang banyak saya juga pakai adalah ada aktivitas
mungkin Ludwig Guru yang awalnya untuk memberi paraphrasing itu akan juga telah banyak membantu saya. Grammarly tentunya yang versi paid-nya yang lebih lengkap itu juga saya banyak gunakan. Untuk penjuru bahasaan saya pakai Kris. Jadi mungkin sekarang kalau dengar suara saya, kalau saya tepuk tangan mungkin nggak akan kedengeran seharusnya. Ya, ini salah satu bentuk aplikasi dari AI dalam penjuru bahasaan dan juga nah terakhir adalah mungkin paraphrasing-nya ya dan juga grammar check sebenarnya dari baik dari Grammarly ataupun OpenAI dari ChatGPT sudah juga kadang-kadang membantu saya untuk memberi ide-ide apa saja kata-kata yang mungkin perlu digunakan. Itu sih kalau terkait dengan penggunaan saya selama ini Ya, terkait dengan AI. terima kasih. Menarik. Berarti nggak cuma tentang terjemahan ya, tapi banyak sekali pendukung-pendukung lain yang bisa digunakan sehari-hari dalam bisnis kita sebagai penerjemah. Ya, silakan Pak Ardian, mungkin bisa bercerita sedikit tentang pengalaman menggunakan AI. Saya lihat ini Pak Adrian ini termasuk salah satu teman Facebook saya yang hampir tiap hari posting tentang AI ini. Silakan Pak Adrian. Terima kasih Pak Ade. Tapi saya kira saya sama seperti rekan-rekan penerjemah yang ada di ruang Zoom pada pagi hari ini ya, penerjemah-penerjemah yang resah sebenarnya dengan munculnya teknologi AI, yang sebenarnya juga keresahan yang sama kita rasakan ketika dulu muncul teknologi Google Translate, gitu. Kemudian muncul pertanyaan, kita ini akan digantikan nggak ya sama Google Translate? Kemudian ada banyak lagi aplikasi-aplikasi cerdas yang memiliki kemampuan gitu, menawarkan kemampuan untuk menerjemahkan teks gitu. Dan hal yang selalu saya ingat, yang selalu juga saya lakukan sampai dengan saat ini adalah sepertinya kita akan menjadi manusia penerjemah yang hybrid gitu. Rasanya begitu, daripada menjadikan aplikasi itu, kecerdasan itu sebagai musuh yang kemudian harus kita tolak gitu ya. Saya lebih suka untuk memposisikan diri sebagai ya udah kita manfaatkan saja teknologi itu, kita pelajari, kemudian kita gunakan untuk mendukung bagaimana kita bekerja sehingga kita bisa bekerja lebih produktif gitu, dan terutama bekerja lebih akurat. Dan ternyata kalau teknologi yang terbaru ini AI yang paling ngetop kan ChatGPT nih, tapi sebenarnya ChatGPT buat penerjemahan yang saintifik itu kurang akurat sebenarnya. Karena kalau kita berbicara tentang ChatGPT, kemudian database-nya umum sekali gitu, sangat luas, besar, tidak terisolasi seperti halnya AI yang lain, seperti ada Perplexity gitu. Perplexity itu bisa kita set sehingga database-nya itu kita bisa memilih yang scientific saja gitu. Jadi sumber yang mereka gunakan untuk translate, sumber yang mereka gunakan untuk mencari informasi itu khusus dari database yang ilmiah. Gitu. Sehingga ketika kita misalnya ketika dalam penerjemahan ilmiah kan kita biasanya fokus pada scientific terms ya, jadi istilah-istilah ilmiah, istilah khusus, kemudian konteks khusus yang tidak bisa kita cari di mesin pencari yang umum gitu. Dan kita perlu untuk mendapatkan informasi yang akurat dari sumber-sumber yang reliable dan dijelaskan oleh sumber-sumber dijelaskan oleh mereka yang memang ahli di bidang itu gitu. Nah, itu hanya bisa kita dapatkan di mesin-mesin AI seperti Perplexity atau yang satunya itu Elicit gitu ya. Kita bisa memberikan pertanyaan kemudian kita mendapatkan jawaban yang itu membantu kita untuk memahami konteks dari hal-hal teknis yang ada di suatu dokumen gitu. Saya pernah mencoba Pak Ade untuk menggunakan ChatGPT dan ya mungkin karena database-nya besar sekali ya. Kalau teks umum bisa lumayan gitu. Tapi kalau ketika teksnya itu menjadi sangat spesifik dan sangat kontekstual atau sangat kultural, itu hasilnya udah nggak karu-karuan itu ya. Hasilnya udah nggak bisa akurat dan nggak bisa sebagus kita malahan. Dan di aspek itulah mungkin kita bisa bekerja secara hybrid gitu ya. Apa sih kelemahannya? Itu yang harus kita pahami sebagai penerjemah sehingga kita bisa memanfaatkan sisi kuatnya dari sebuah AI, sebuah aplikasi, dan kemudian mengintegrasikan itu dalam cara kita bekerja sehari-hari sebagai penerjemah gitu. Mungkin itu Pak Ade. Masih mute Pak Ade. Ya, kalau dari sisi Pak Ardian sendiri berarti kan memang sehari-hari sudah banyak menggunakan AI-nya ya. Kalau dari sisi klien seperti apa Pak? Apakah Bapak melihat klien mulai bertanya tentang AI, bertanya tentang apakah bisa menggunakan AI seperti itu? Iya, beberapa Pak, beberapa di bidang yang sangat spesifik gitu ya.
tidak banyak sih, hanya mungkin beberapa klien saja yang bertanya apakah ketika menerjemahkan itu sudah menggunakan AI gitu. Dan kami juga menyampaikan, jujur gitu ya, menyampaikan bahwa iya kami untuk memahami konteks di dalam di dalam isu yang dibahas di dalam dokumen ilmiah itu kami menggunakan AI untuk mendapatkan pemahaman yang baik sehingga kita bisa menerjemahkan itu sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Nah, yang sulit sebenarnya begini Pak Ari. Seperti biasa ya, dokumen kita dalam bahasa Indonesia ini tidak semuanya penulis bisa mengartikulasikan tulisannya dengan baik gitu kan. Nah, itu kalau kita masukkan langsung ke AI, hasilnya berantakan juga. Sehingga sebenarnya kekuatan kita itu adalah bridging antara apa yang ditulis oleh si penulis, kemudian kita bisa menegosiasikan itu kan ya, kita bisa berdiskusi tentang maknanya apa nih, apa yang dimaksud, apakah seperti ini, dan dalam diskusi itu kita menggunakan AI untuk mengecek akurasi kita, apakah memang artinya begini nih gitu. Dan kemudian kita yang kemudian membantu si penulis, si pemilik dokumen itu untuk bahkan kita harus mungkin sedikit rewrite dokumen aslinya ya. Teks kalimat aslinya seperti apa itu mungkin kita harus tuliskan kembali sehingga AI bisa memahami itu dan kemudian kita bisa melakukan translation secara hybrid sebenarnya kalau saya bilang. Jadi secara manual tapi kita juga di-assist oleh AI yang memberikan kita pemahaman terkait dengan teks itu gitu. Ada Pak Ade, jadi beberapa klien sudah bertanya tentang itu dan ya kita jelaskan saja secara terbuka bahwa ya udah kita menggunakan AI jika memang diperlukan gitu dan kita memang perlu untuk memahami konteks atau isu yang sangat spesifik itu rasanya apa ya seperti punya teman pakar gitu Pak Ade. Ya dulu kan sulit ya kita misalnya menerjemahkan biologi gitu kemudian harus belajar harus baca cari kamus nih tapi ini kayak punya teman orang pakar biologi kita tinggal bertanya aja kemudian dia yang menjelaskan dan kita mendapatkan pemahaman terkait dengan isu yang isu di dokumen yang kita terjemahkan begitu Pak Ade. Iya, tapi untuk komunikasi ke klien, ke penulis mungkin belum ada AI yang bisa menggantikan itu ya bagi kita untuk berkomunikasi dan memahami maksud dari penulis tadi. Iya, belum. Ya. Belum. Ya, terima kasih. Bang Arfan, saya tahu juga Bang Arfan juga cukup banyak punya klien dari luar ya, agensi luar, kemudian juga banyak berkutat di bidang teknologi, mekanik, segala macam. Apakah kalau klien dari luar sudah mulai meminta kita menggunakan teknologi AI, baik itu mesin translation atau yang lain mungkin? Kalau dari klien itu hanya terbatas buat MTPI. Hanya buat MTPI. Belum pernah mereka nyolek-nyolek soal AI gitu. Tapi saya mau nyambung nih tadi ngomongnya Mas Ardian nih, ini menarik banget. Memang saya setuju banget itu kalau AI itu harus diposisikan sebagai alat. Dalam artian alat untuk membantu kerja kita. Dan yang terjadi sekarang kecenderungannya adalah, maaf saya harus ngomong, sepertinya mulai melihat AI sebagai pengganti manusia dalam pekerjaan. Dan sebagai orang yang pernah dididik sebagai tukang solder istilahnya, atau kalau bapaknya Sidul bilang tukang insinyur gitu ya. Sebagai insinyur saya sangat nggak suka dengan posisi seperti itu karena technology is supposed to serve us, not become our boss gitu loh. Memang sih kalau dalam dunia penerjemahan sepertinya nggak tahu di masa depan ya saat ini banyak orang yang mengeluh-elukan dan menggoyek-goyekkan AI sebagai pengganti tugas penerjemah manusia gitu. Padahal seharusnya nggak begitu. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh AI. Contoh, saya sekarang udah nggak mau nerjemahin dokumen akademis. Entah itu jurnal, entah itu laporan. Karena kenapa? Bahasanya nggak ada ujung pangkal. Jangankan ujung pangkal, titik koma aja susah nyarinya kita. Dan ide yang ada di dalamnya, dari A lompatnya ke Z, balik ke M, balik lagi ke C, nongol ke O, balik ke T, tiba-tiba titik. Saya melihat begini, kenapa nggak train AI untuk bikin dokumen semacam itu lebih manusiawi dan lebih bisa dipahami gitu. Atau mungkin dalam dunia interpreting, kayaknya Kang Hikmat juga punya pengalaman yang mirip atau lebih banyak dari saya soal ini. Untuk interpreting, sekarang sudah zamannya Zoom, di mana interpreting nggak perlu lagi onsite, walaupun onsite tetap ada. Tapi ada kesamaan antara onsite dengan online. Pertama, seringkali pembicara itu kalau ngomong,
Kalau kita ngomong bahasa Indonesia, kadang kita nggak perlu gerakin mulut kita terlalu besar atau terlalu banyak. Tapi dalam bahasa Inggris, artikulasi bunyi dari suatu kata itu penting karena bisa membedakan arti. Dan seringkali orang-orang itu bergumam suaranya. Atau kayak kalau orang Jawa bilang gerendengan gitu loh. Nggak jelas suaranya. Atau bahkan suaranya bergema mungkin kalau dalam Zoom. Kenapa nggak bikin AI yang bisa menghilangkan atau mengurangi efek-efek semacam itu? Kalau umpamanya pembicaranya bergumam suaranya, AI langsung take over dan memperjelas apa bunyinya gitu. Kenapa nggak diarahkan seperti itu? Karena di dunia kedokteran, AI sudah digunakan. Ada satu contoh, kebetulan teman saya dokter bedah ilmu apa ya, yang berhubungan dengan kencing DAL itu. Dia bilang AI itu sudah digunakan dalam dunia kedokteran untuk memprediksi sebuah sel atau kumpulan sel, apakah memiliki tendensi akan menjadi kanker atau tidak. Dan tendensinya apakah itu benign atau malignant gitu. Teknologi sudah ada dan keberhasilannya cukup bagus, sekitar 55%. It is better than 55%. Itu perkembangan AI yang sangat bagus buat kesejahteraan umat manusia gitu. Kalau dalam dunia penerjemahan, maaf sampai sekarang saya hanya melihat AI sebagai kecurigaan saya menggantikan tugas penerjemah, which is amit-amit cabang bayi, jangan sampai. Saya, Kang Hikmat, Mas Ardian bisa kehilangan pekerjaan habis-habisan gitu. Gitu. Jadi Ya. andai kata kita kayaknya harus mulai dalam tanda kutip menuntut para pengembang AI itu untuk berpikir lebih lanjut dari ke sana. Karena gini, di Amerika ini berita terakhir saya dapat kemarin, itu para guild aktor dan penulis udah pada ngamuk-ngamuk karena AI mulai mengambil periuk nasi mereka, yang script writers-nya sudah pada ngamuk karena AI sudah mulai nulis skenario sendiri gitu istilahnya. Kemudian para aktornya pada ngamuk karena kenapa? Karena studio hanya sekarang mulai mendorong upaya untuk men-syuting aktornya, mungkin bukan aktor utama ya, karena nggak ada yang bisa gantiin orang-orang kayak Brad Pitt atau Harrison Ford atau apa gitu ya. Tapi para aktor pendukung yang jadi ekstra-ekstra gitu loh, yang di belakang gitu loh. Jadi orang-orang semacam itu akan dibayar untuk kerja 1 hari, pakai motion captures, disimpan dalam database, dan itu akan digunakan selamanya tanpa kompensasi, tanpa royalti, kan gila. Di Amerika lagi ramai sekarang, mereka lagi mogok sekarang. Jadi Hollywood pada saat ini sedang lumpuh gitu. Mungkin Itu. kembali ke juru bahasa tadi, Pak Hikmat mungkin bisa menambahkan. Tadi sudah sempat menyebutkan tentang Crips ya. Jadi kita menggunakan teknologi AI untuk mengurangi latar belakang. Apakah ada teknologi lain yang digunakan di penjuru bahasaan sekarang ini? Sekarang adalah text to speech yang real time deh. Jadi sekarang kemarin ada satu perusahaan yang sudah memperkenalkan di mana audio itu langsung text to speech langsung diterjemahkan oleh mesin untuk AI dan langsung diterjemahkan dan hasilnya itu langsung diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Itu yang sudah terjadi. Teman saya juga ingin komentar sedikit sebelumnya Mas Ardian dan Mas Arfan. Ya saya rasa saya mau kasih bad news-nya aja dulu bahwa kalau kita bilang AI sekarang ini kurang yang sekarang bahwa AI yang kita miliki teknologinya sejak kita di awal tadi membuka acara ini sampai sekarang itu terus berubah. Jadi apapun kekurangan yang ada selama ini dia akan terus improve apa yang dia akan saat ini besok dan kedepannya itu akan terus berubah dan akan semakin baik gitu ya. Dan memang saat ini fokusnya adalah ke pekerjaan banyak yang repetitif ya. Kita tahu bahwa ketika internet booming, kebutuhan penerjemahan itu meningkatnya itu eksponensial. Sementara juru bahasa penerjemah itu penyediaannya itu growth-nya setiap tahun mungkin 10-20%. Tidak bisa catch up kebutuhan penerjemahan. Makanya dikembangkan mesin adalah supaya menerjemahkan itu menjadi proses yang bersifat repetitif ya. Tapi seiring itu kan berkembang, tidak bisa terjadi secara semalam. Kebutuhan penerjemah masih dibutuhkan. Tapi ke depannya saya rasa justru kita harus lebih spesifik dalam profesi ini. Jadi kita harus punya skill yang mungkin lebih editor, kemudian bagi yang di Indonesia misalnya penerjemah tersumpah masih dibutuhkan karena ada peraturannya. Jadi seiring ini AI ini akan terus berubah dan yang saya tahu juga adalah bahwa sekarang di seluruh pemerintah seluruh dunia ini belum ada aturan yang jelas untuk bagaimana ada atat hukumnya mau gimana AI ini. Dan kita tahu aturan itu selalu datang belakangan.
chaos dulu, ini dulu, baru belakangan. Dan itu aturannya tidak ada. Dan ini kemarin saya waktu pernah menjuru bahasaan waktu di Dubai, Elon Musk bicara langsung di The Government Summit, di situ dia bilang bahwa dia menyuarakan gitu, meminta kepada seluruh pemerintah untuk tolong siapkan your legal background untuk AI ini. Karena apa? Betul. Kalau ini tidak dibiarkan, kita akan kehilangan pekerjaan. It's nyata di depan katanya, karena semua memang akan terjadi seperti itu. Jadi dulu kita mungkin menolak misalnya apa ya, perubahan-perubahan tidak mungkin terjadi, tapi memang ternyata terjadi karena demand-nya memang adalah orang untuk mengotomatiskan efisiensi. Kita hidup dunia kapitalis, orang mengurangi biaya dan lain sebagainya, dan itu memang nyata gitu. Jadi yang sekarang dibutuhkan adalah saya rasa ya mungkin nanti ini kaitan ke yang lainnya. Jadi sebenarnya ya jawaban saya adalah terkait bahwa ini nyata memang bisa mengambil alih pekerjaan kita. Betul. Dan Kalau dan kita sebagai ya mungkin pemerintah, organisasi bisa Hmm. menyumbangkan nih bagaimana untuk supaya profesi kita bisa terpelihara. Kita sekarang bagaimanapun walaupun ada AI, penerjemah tersumpah masih dibutuhkan. Jadi kita Betul. adalah skill kita gimana, karir kita ke depan gimana, ya harus jadi penerjemah tersumpah misalnya, karena pasti akan dibutuhkan. Karena apa? Ada aturan yang mengaturnya pemerintah gitu. Jadi saya kira ya itu. Ikut tes, Jadi ikut tes. ya saya mungkin pendaftaran masih dibuka nanti ya, sampai minggu depan ya. kita menjadi apa? Ke depan mau jadi penerjemah tersumpah ya, siapapun AI-nya ya penerjemah, cap kita ke asli kita masih dibutuhkan. Terus kemudian ya itu sekilas ya mungkin agak terlalu panjang dari yang dibicarakan. Tapi ya terkait dengan tadi sebenarnya memang banyak kekurangannya, dan ChatGPT ini sebenarnya memang mungkin untuk sains, mungkin apa yang dikatakan tadi Mas Adian mungkin memang banyak kekurangannya. Tapi setahu saya memang teknologi ini bisa di-customize ya. Banyak perusahaan sekarang belum mau pakai karena banyak kekhawatiran tentang data privacy dan lain sebagainya. Tapi teknologinya itu bisa dipakai. Jadi kalau kita mau pakai untuk suatu perusahaan misalnya, untuk penggunaannya datasetnya hanya yang digunakan data di perusahaan itu saja, tidak ada keluar dan sebagainya. Tapi manfaatnya akan ya tetap ada di lingkungan itu, misalnya sains tadi. Jadi mungkin masih aja intinya adalah pengembangannya itu terus terjadi ya. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa itu tidak akan penerjemah akan aman atau tidak akan berubah ya dalam hari ini. Dari awal bicara sampai sekarang dia akan belajar terus dan akan semakin baik. Ya. Ya. Dari sisi bisnis gimana, Kang Hikmat? Kan Pak Hikmat ini kan punya agensi ya. Apakah sudah melihat sendiri bagaimana AI ini mulai mengurangi penerjemah yang dibutuhkan misalnya, atau mungkin Pak Hikmat sendiri punya mesin translation dan jadi tidak membutuhkan banyak penerjemah, atau mungkin klien mungkin biasanya memberikan pekerjaan translation terus sekarang berubah menjadi post editing dan tidak memerlukan translator lagi. Apakah sudah melihat yang seperti itu sekarang ini? Dari luar memang sekarang lebih banyak ke MTPE, dan juga terakhir kali 5 tahun terakhir sudah ada booming penerjemah, banyak yang melihat ini ya. Kemudian memang berpengaruh terhadap harga ya. Saya kira mungkin teman-teman juga tahu bahwa penawarannya sekarang untuk harga sangat terus terang memang agak cukup berkurang. Jadi makanya Terjun kalau ada payung, Kang. ya Terjun payung. yang utama ya sudah ya terus terang ada beberapa yang memang sudah jarang lagi gitu ya. Jadi karena memang sudah ada opsinya, penerbitnya baru langsung nawarin langsung 1 sen dapat $100 kerja sehari. Wah, I feel great gitu ya mungkin. Tapi ya memang ini memang perubahannya ternyata. Makanya saya kalau di secara perusahaan ada divisi penerjemah tersumpah yang memang kita yang untuk local market ya istilahnya recehan lah, kita retail, kita pegang retail ada. Kemudian permintaan, tapi kadang-kadang ya kita pakai memang tertentu untuk ada tim internal, dan juga untuk jadi proyek-proyek yang bersifat yang dulunya kita bilang proyek Candi Prambanan pengen jadi semalam, ya itu sekarang bisa dimungkinkan hanya dengan ya terjadi dengan berbagai bantuan alat bantu ini, dan juga dengan proses editing yang cukup kuat, dan juga dengan penyediaan glossary ya. Saya kira sih itu ya yang terjadi. Jadi ya intinya adalah mungkin dari kami sih ya kita portfolionya aja diperluas. Jadi don't rely on kita dengan don't put your egg in one basket. Kita harus mungkin siap ke yang lain.
dan juga build the skill apa yang kita punya. Your specialty itu apa? I'm a swan translator, personally saya swan. Anda mungkin sebagai sastra ya, build your skill there and be good at it. Terus ya kita apapun yang terjadi kita akan dibutuhkan karena kemampuan kita dan tidak akan tergantikan gitu. Itu intinya. Makanya kalau teman-teman mau lihat sekarang memang ancaman yang situ apa, my next 5 career saya mau jadi gini aja, penerjemah nungguin klien, or I want to build my skill, upskill saya jadi penerjemah tersumpah, atau mungkin jadi satu sisi dulu menjadi penerjemah bersertifikasi dulu misalnya, dan dari HPI dan lain sebagainya. Tapi kita punya rencana ke arah situ, mungkin build another skill yang sekarang banyak dibutuhkan karena munculnya AI ini, misalnya jadi penulis prompt-nya, penerjemah prompt. Mungkin teman-teman yang dari luar pernah menerima bantuan menerjemahkan prompt. Jadi orang sekarang AI-nya udah ada, tapi cara manfaatinya masih kayak search Google, cari ini. Tapi kalau kita manfaatkan dengan baik, tadi kalau kalau ada yang bilang bahwa menerjemahkan secara teknis itu tidak bagus, dengan prompt yang tepat itu bisa ini. Misalnya Indonesia sering kata pakai sosialisasi. Pemerintah sedang mensosialisasikan kebijakan tentang pemanfaatan AI. Kalau kita terjemahkan secara bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya, the government is socializing the policy on. Lalu kalau kita dengan prompt yang tepat di ChatGPT, misalnya paraphrase this sentence, Anda akan amazed karena bagaimana kata itu dibandingkan dengan berjuta-juta database yang ini sebenarnya maksudnya gitu, dan Anda akan amazed kalau melihat hasilnya. Jadi intinya ya itu mungkin kalau kemana-mana, tapi intinya ya seperti itu. Saya ingin menggarisbawahi tadi bahwa memang Pak Hikmat merasakan sendiri ya dampaknya. Jadi mulai dari pekerjaan yang mungkin sudah berkurang, beralih ke post editing, dan juga tadi menarik juga proyek semalam itu, jadi proyek membangun candi yang dulu mungkin 10 tahun yang lalu kita cela, kita hina. Mana mungkin sih terjemahan ya proyek Sangkuriang, mana mungkin semalam bisa, tapi ternyata dengan AI sekarang itu diwujudkan. Jadi selama ini kita berusaha menolak kenyataan, tapi toh ternyata ada juga orang-orang yang bekerja dan berhasil membangun solusi-solusi yang berbeda. Nah, mungkin dari Pak Ardian atau Pak Arfan ada yang ingin menambahkan tentang dampak tadi yang dirasakan dalam bisnis yang dijalani Pak Arfan dan Pak Ardian. Apakah terasa, apakah ada perubahan permintaan, perubahan harga dalam 6 bulan terakhir ini mungkin? Silakan. Tren jenis pekerjaan mungkin ya? Iya, bisa. Tren jenis pekerjaan mungkin Pak Adi ya. Kalau selama ini kan dominan di translation gitu, scientific translation. Tapi setelah adanya AI, sekarang lebih banyak klien yang mengirimkan dokumen itu untuk editing gitu, untuk proofreading, editing, untuk perbaikan. Dan kalau dari sisi, benar sekali saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hikmat tadi, bahwa sebenarnya AI ini ancaman juga gitu, karena kedepannya juga akan semakin canggih, dan satu itu, yang kedua adalah kemampuan kita untuk menggunakan prompt, untuk membuat prompt yang spesifik, memberikan perintah yang spesifik sehingga AI itu bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu sangat penting sekali. Dan pergeseran ini efeknya dari dari jenis pekerjaannya semakin banyak sekarang yang lebih memerlukan layanan untuk editing, post editing, proofreading seperti itu. Jadi lebih banyak klien yang meminta untuk bagaimana nih supaya dokumen ini lebih mudah untuk dipahami gitu. Jadi yang bisa kita lakukan, kalau yang kami lakukan di tempat kami berusaha untuk memanfaatkan AI itu kemudian untuk yaitu menjadi jembatan gitu, supaya apa yang disampaikan oleh klien di dalam dokumen itu bisa nyampe ke diskurs ke cara mereka berkomunikasi, ke wacana, jenis kalimat dan lain-lain lah di satu area gitu. Misalnya kalau di bidang matematik, misalnya cara berdiskusinya itu kalimatnya seperti ini, itu berbeda dari misalnya dokumen-dokumen yang ditulis di bidang tertentu, itu ragamnya rentangnya lumayan jauh gitu gapnya. Dan itu yang bisa kita kemudian ambil sebagai peluang bergeser jadinya dari sekedar translation, mungkin translation menjadi post editing, menjadi editor, dan kemudian mungkin seperti yang disampaikan Pak Hikmat tadi, kita posisi kita gitu, posisi kita jadi apa nih, harus mencari peluang baru supaya kita juga tidak dari sisi pekerjaan, profesinya tidak kehilangan gitu ya, hanya sekedar menjadi translator saja menjadi tidak cukup di
di era saat ini, saya kira seperti itu, Pak Adi. Pak Arfan nih, Silakan menambahkan, Pak Arfan. Kalau dari pekerjaan, ya memang nggak bisa dipungkirin ya, ada klien yang kalau orang Jawa bilang ical atau menghilang gitu. Menghilang dalam artian nggak pernah kontak lagi, nggak pernah ada email dan segala macam. Tapi kalau kita mau fair, tadi kalau nggak salah Bang Ardian pernah sempat bilang kalau AI itu akan kesulitan kalau menghadapi dokumen yang sangat spesifik. Itu benar banget. Saya ada 2 atau 3 klien yang khusus ngasih kerjaan itu rutin tiap bulan, itu tentang paten. Paten alat berat, paten kimia, pokoknya paten lah istilahnya. Dan mereka sampai sekarang itu nggak pernah mau menggunakan MTPE karena mereka bilang mereka pernah bereksperimen dengan hal itu karena sempat mereka itu sekitar ketika di awal-awal MTPE itu mulai isunya mulai menghangat kayak ChatGPT sekarang itu mereka menghilang sekitar 6 bulanan dan tidak ada kerjaan selama 6 bulan dari mereka. Dan ketika mereka balik ternyata mereka bereksperimen dengan MTPE dan akurasi yang mereka dapatkan itu sangat kalau andai kata kita bilang sangat memualkan, dalam artian sama sekali nggak nyambung, sama sekali nggak bunyi gitu istilahnya. Akhirnya mereka balik lagi. Memang seperti yang Kang Himat bilang, kita memang harus cari spesialisasi kita. Kang Himat di penerimaan tersumpah, saya suka ngontak beliau kalau saya butuh, Kang tolongin gitu istilahnya. Tapi kalau saya pribadi dan memang paten salah satu bidang penerjemahan yang belum tersentuh. Dan jangan sampai tersentuh karena sifat dokumennya yang sangat-sangat spesifik. Yang kedua adalah game. Karena game itu kan sangat berkaitan dengan tanda kutip umur gitu ya, umur pemainnya gitu loh. Kalau gamers itu kan biasanya adalah manusia yang nggak suka semuanya terjemahin gitu istilahnya. Saya pernah kebetulan anak saya perempuan tapi suka main game juga dan dia karena suka sebel. Ini ngapain sih ini terjemahin segala macam? Ini ngapain lagi ini nama karakter terjemahin segala macam? Kenapa nama jurus terjemahin segala macam? Ngapain sih embalming juru terjemahin dari embun, pembalseman? Apa sih pembalseman? Jadi ada hal-hal yang memang sepertinya AI nggak akan bisa sentuh dan di sini sepertinya nilai rasa dari bahasa yang AI nggak bisa sentuh. Jangan sampai bisa disentuh gitu. Karena saya pernah tanya dulu sama seorang teman, gimana nih Dak ke depannya tentang tentang artificial intelligence segala macam, kita bakal kehilangan kerjaan nggak? Saya bilang begini, bahasa itu bukan cuma sekedar mengatur kata, bukan cuma sekedar mengatur urutan kata gitu, istilahnya karena kalau kita nerjemah belum tentu kita bisa one on one begitu. Kadang kalimatnya harus kita ubah, kadang kita harus paraphrase, kadang pasif kita jadiin aktif, kadang aktif kita jadiin pasif. Demi apa? Demi maknanya nyangkut istilahnya. Dan seringkali dalam ketika menerjemah itu nggak selalu ada hal-hal gini. Kalau sains kita bisa kuantifikasi data, dalam artian kita bisa jadikan 0 dan 1 untuk kita digitalisasikan dan segala macam. Itulah kenapa Cat Tools bisa berfungsi karena dia membandingkan kalimat baru dengan kalimat yang sudah ada. As simple as that. Kalau untuk AI menggantikan penerjemah dalam penerjemahan bahasa, saya akan bilang, bisa nggak bahasa selain dari bagian urutan kata dan segala macam, tata bahasa segala macam, selain itu dikuantifikasikan karena bahasa itu punya nilai rasa. Bahkan satu kata aja kayak, oh itu maknanya bisa macam-macam loh. Bisa, oh, atau kaget, oh, itu saya rasa mesin belum sanggup memahami itu. Jadi kalau saya bilang, saya sih ada kekhawatiran saya soal AI karena yang saya lihat adalah kecenderungannya hanya untuk menggantikan tugas manusia. Serius. Dan ada manusia yang memang kecenderungannya mencari duit gitu loh. Memang sih kita butuh duit, nggak ada orang yang bisa ngaku nggak mau duit. Tapi, ngomongnya agak kasar jenisnya ini. Janganlah buang air di dapur sendiri gitu loh, istilahnya. Kalau orang boleh bilang, don't muddle it up with our own, number 2 istilahnya.
kita sebagai penerjemah gunakanlah ya sebagai untuk tujuan membantu kerjaan kita, jangan menggantikan kita dalam pekerjaan. Ini yang bisa terjadi dan di luar sana sudah terjadi. Mungkin saya belum dapat kabar tentang dunia penerjemahan ya. Belum lagi soal regulasi yang Elon Musk bilang itu. Saya sempat baca, saya sempat nonton tuh videonya. Dan itu sangat kekhawatiran yang sangat valid istilahnya. Apalagi di negeri ini. Jangankan regulasi soal AI. Undang-undang yang lain aja berderet di DPR nggak kelar-kelar sampai sekarang. Menambah lagi satu undang-undang soal AI. Lah kita sebagai penerjemah untuk diakui aja lamanya minta ampun. Kembali ke tadi, saya ingin menambahkan pengalaman sendiri mungkin ya sedikit. Jadi saya juga ada cerita, saya punya proyek satu dengan klien, dan dulu itu selama 3 tahun mereka butuh 3 penerjemah dan 2 editor. Tapi dalam 1 tahun terakhir ini mereka benar-benar menghapus peran translatornya. Jadi translatornya nggak dipakai lagi 3 orang ini. Kemudian yang 2 editor tetap dipakai, tapi sebagai post editor. Ini jadi menunjukkan bahwa memang atau verifikator istilah kerennya. Iya, jadi mau tidak mau memang meskipun kita tidak menggunakan AI, tetap klien juga tetap mencari cara untuk menggunakan AI agar menghemat biaya misalnya. Betul sekali. Ya. Nah, kembali tadi ada 2 solusi yang sudah saya catat di sini. Jadi post editing tadi sempat beberapa Pak Ardian tadi menyebutkan juga kita harus mulai melihat layanan lain yang bisa dicoba post editing. Kemudian tadi spesialisasi juga Bang Arfan sempat menyebutkan kita harus masuk ke spesialisasi tertentu agar tidak tertinggal oleh AI, karena mungkin AI kan selalu diupdate dengan database yang sudah ada ya, jadi mereka butuh waktu untuk tetap ter-up to date tadi. Nah, dan database itu akan diverifikasi oleh manusia. Iya, jadi butuh waktu AI sebelum bisa. Exactly, karena AI nggak punya kemampuan buat memverifikasi dirinya sendiri. Iya, betul. Untuk itu Pak Ardian, mungkin kembali ke Pak Ardian, ada saran atau nasihat atau praktik terbaik yang bisa diberikan ke teman-teman di sini? Kira-kira Pak Ardian kan sebagai latar belakang pengajar ya, keterampilan apa yang harus kita kembangkan saat ini jika saat ini kita mulai merasa terancam oleh AI? Kan kita tidak boleh hanya menyerah begitu saja ya. Apakah ada skill-skill baru yang mungkin penerjemah perlu pelajari saat ini? Yang membuat khawatir sebenarnya di sisi user, Pak Adi. Jadi kalau saya itu sekarang di sisi kita sebagai penerjemah, mungkin kita yang langkah yang bisa kita ambil adalah kita belajar mempelajari tentang AI, kemudian berusaha untuk memiliki kemampuan untuk bekerja secara hybrid ya dengan menggunakan AI. Tapi yang sebenarnya lebih khawatir itu adalah usernya, Pak. Jadi bagaimana kita bisa membuat user kita, klien dan mahasiswa kalau dalam konteks saya itu mereka sadar dengan penggunaan AI secara ethical use of AI. Jadi bagaimana sih saya bisa meyakinkan konsumen bahwa ini kalau menggunakan AI, kalau sampean menggunakan AI gitu ya, usernya menggunakan AI, maka harus memiliki skill prompting yang baik gitu, harus membuat prompt yang baik supaya itu bisa menghasilkan dokumen yang baik juga gitu. Kalau tidak, maka hasilnya akan seperti ini. Kalau di sisi mahasiswa misalnya kita berusaha untuk memberikan pemahaman, ini dilarang pun mahasiswa akan menggunakan itu gitu. Jadi kita mau nggak mau kita harus langkah yang bisa kita ambil adalah kita memberikan pemahaman bahwa menggunakan AI itu tidak sesimpel itu, tidak sederhana kita pengen tulis ini kemudian dihasilkan terjemahkan ini, enggak. Tapi ada prompting, ada teknik-teknik yang harus mereka kuasai, ada pemahaman-pemahaman di balik itu yang harus mereka kuasai supaya bisa menggunakan, termasuk batasan etik tadi itu ya, bagaimana menggunakan AI dalam profesi yang sebenarnya masih bisa diterima. Meskipun itu ya sangat sulit sekali, sangat menantang sekali. Kita bisa menulis untuk itu sih, menulis di media sosial, menulis di Facebook untuk memberikan pemahaman tentang itu. Nah, dari sisi kita sebagai translator, sebagai editor, paling praktis mungkin ya kita ya itu tadi mempelajari tentang memahami teknologi AI lah, paling tidak seperti itu, memahami teknologi AI, belajar setidaknya bagaimana AI itu bekerja gitu ya, apa di belakang AI gitu, database-nya seperti apa, bagaimana kita bisa memanfaatkan itu dalam keseharian kita, dalam pekerjaan kita, sehingga manfaat dari AI itu bisa kita ambil, meskipun nantinya seperti saya kira kekhawatiran yang dirasakan oleh teman-teman semuanya bahwa mungkin di masa depan akan digantikan
I don't know, like seberapa canggih sih gitu ya. Mungkin kalau udah canggih banget akan menggantikan manusia mungkin ya, tapi rasanya itu juga sangat-sangat sulit sekali, sangat-sangat sulit sekali. Mungkin kita akan menemukan jenis profesi baru yang nantinya daripada menghilang translation mungkin tidak, tapi transforming gitu ya, transformasi menjadi profesi-profesi baru yang sebenarnya kita kan linguis ya, jadi linguis orang yang bekerja dengan bahasa yang saat ini mungkin tugas kita adalah menerjemahkan mungkin seperti itu, tapi ke depan mungkin ini akan bertransformasi mungkin menjadi post editing atau I don't know, like mungkin ada istilah-istilah baru yang kedepannya akan muncul, tapi kemampuan kita untuk beradaptasi, saya kira Pak Ade, untuk beradaptasi dari sisi teknologi ini yang menjadi sangat penting. Jadi kemampuan kita untuk mengakses teknologi, kemudian beradaptasi dan mau belajar untuk menggunakan teknologi ini menjadi sangat penting sekali. Pace-nya sangat cepat sekali. Baru berapa bulan saya kira ya, setelah peluncuran ChatGPT dan kemudian kita dipaksa untuk ini mau nggak mau kita harus belajar, karena kalau enggak maka klien akan lari gitu. Klien akan memilih, dan kita yang harusnya bisa memberikan pemahaman ke klien bahwa ChatGPT itu apa nih, apa yang bisa kita lakukan gitu. Oke, you can use ChatGPT, tapi apa nih yang bisa kita tawarkan ke mereka supaya kita bisa berkolaborasi dan membantu mereka untuk mendapatkan hasil yang baik, gitu, meskipun dengan menggunakan ChatGPT seperti itu. Terima kasih, menarik sekali. Jadi karena kita ini yang sebenarnya ahlinya dalam bidang ini, kita ahlinya ya dibandingkan dengan klien yang mungkin hanya pengguna. Jadi mungkin kita juga harus berperan aktif dalam mengarahkan perkembangan AI ini, terutama dalam penggunaannya di industri kita. Nah, untuk Pak Hikmat kemarin baru posting juga ini soal AI di penjuru bahasaan ya. Jadi kalau tidak salah ada beberapa orang di Amerika yang sudah mulai berkumpul untuk istilahnya mengkampanyekan penggunaan AI yang ethical ya. Mungkin ada pengalaman sendiri, Kak Hikmat? Ya, itu kemarin ada yang posting tuh, saya penasaran hasil meetingnya apa ya. Jadi ya memang jadi ada beberapa juru bahasa di Amerika Serikat yang intinya tadi ya, bahwa ini akan terus berkembang, tapi kita tahu bahwa pemerintah itu selalu terlambat dalam pengaturannya. Dari industri sendiri sekarang mereka membuat satu aturan, artinya menyuarakan kepada pihak berkepentingan, terutama klien dan pengguna, bahwa meminta mereka untuk bijak menggunakan AI. Artinya adalah bahwa memang ya AI walaupun dengan segala kekurangan sekarang masih kurang. Tadi Mas Arfan bilang dia nggak tahu istilah-istilah mungkin ya, mana yang ini, tapi dengan memasukkan prompt yang tepat, perintah yang tepat, itu akan solve kok sebentar aja. Istilah ini jangan diterjemahin. Kalau ada yang kayak gini, artinya dengan prompt yang jelas, AI akan mengikuti dan itu akan solve sebenarnya. Dan given data set Mudah-mudahan jangan, Kang. jangan ya. Tapi it's possible, saya masih bilang buruknya aja. Betul, Kalau ada possible, betul. orang yang mau ngasih datanya, orang mau mengumpulkan datanya, is possible. Mobil aja bisa jalan sendiri, hanya belajar di sini ada tembok, di sini ada orang nyebrang dan sebagainya. Hanya belajar, beberapa orang ada orangnya yang masih perlu untuk, artinya ya seperti itu ya. Jadi it's possible, tapi nah makanya perlu ada aturannya. Makanya pemerintah di Amerika yang dari link yang ada di grup itu kemarin, jadi yang saya baca adalah mereka menyuarakan kepada industri, kepada dan juga pemerintah untuk ya artinya mereka sudah membuat nih, jadi jaga-jaga bagaimana penggunaan penjuru bahasaan oleh AI yang agar konsumen bijak, agar artinya tidak artinya sebenarnya melindungi lah, it's a part of survival-nya lah ya, artinya natural. Kita ada komunitas yang sudah nyaman dengan pekerjaannya, tiba-tiba ada ancaman, mereka melindungi diri. Dan saya rasa satu-satunya perlindungannya memang harus dengan aturan dari pemerintah, mana pekerjaan yang mau diambil oleh AI, mana yang tidak, itu harus ada pemerintah. Makanya kita hidup in a society, ada hukum, ada apa, kita perlu HPI mungkin nanti satu saat bisa menyuarakan bahwa mana sih yang tidak boleh, yang saya bilang tadi bahwa penerjemah, semua terjemahan resmi harus pakai penerjemah tersumpah. Kita sebagai penerjemah will build, kita tahu dari situ kita mungkin akan mengarah karirnya ke situ. Atau misalnya editing untuk semua hasil ujian atau jurnal harus dilakukan oleh penerjemah HPI yang telah ikut ujian apa deh, yang editor biasanya Certified oleh editor. dilakukannya, jadi melindungi industrinya. Itu maka kita harus jadi melobi gitu, hal gitu sebagai organisasi. Jadi kita sendiri jadi teknologinya itu tidak ada yang bisa mencegah kok, dia akan jalan, dia akan Betul. jadi ikannya pelindungnya manusia yang hanya bisa menjaganya. Jadi
Saya rasa ya perkembangan di Amerika mereka sudah, ya tadi ya, sudah melakukan hal itu untuk mencoba melindungi, meminta ke pemerintah untuk bersifat proaktif, bahwa mana pekerjaan untuk interpreting, misalnya mana yang mungkin boleh ke AI, mana yang tidak, itu ada aturannya sehingga pengguna di mana-mana, ya ujung-ujungnya cari yang murah, pengen cepat kan gitu, Mas, pengen yang ya. cepat, murah, kalau bisa Cepat, murah, dikasih, bagus. kalau hari ini dikasih, kalau bisa kemarin udah selesai gitu kan. Ada teknologi kemudian makanya muncul Google Translate dan sebagainya untuk memenuhi itu. Tapi kalau kita manusia lindungi, government play the role, kita sebagai industri ini ya saya rasa, dan di luar itu kan kita juga tidak bisa mengandalkan pemerintah, mengandalkan yang lain. Tapi sebagai individu build your own specialty apa, saya mungkin penyiar sumpah, saya masih fokus di marketing, misalnya apa hal-hal yang menjadi kelebihan kita ya itu harus kita bangun. Anda ingin fokus yang build my career sebagai editor, silakan sekarang. Kemudian akibat dari AI banyak yang mungkin ke skill yang lainnya kayak copywriting atau apa hal lain. Kalau kita masih di awal-awal karir ini mungkin ada baiknya juga tidak mencari opportunity lain yang mungkin sekarang di zaman gig ekonomi ini udah ada ya banyak ya. Data analis, apa hal-hal lain yang tadi Pak Ardian sudah bilang ya, hal-hal yang kita build the skill yang membuat kita bisa kerja di rumah. Jadi hanya mengandalkan kemampuan kita untuk sebagai linguis mungkin nantinya menurut saya tidak akan cukup. Kita harus melek teknologi mengikuti perkembangan. Itu aja. Ya, mungkin dari Bang Arfan, ketika kita melihat ke masa depan ya, setelah tadi pembahasan panjang kita, apakah kira-kira 5 tahun lagi Bang Arfan masih melihat diri Bang Arfan ini sebagai penerjemah mengerjakan hal yang sama atau sudah berubah 5 tahun ke depan? Mudah-mudahan, Dek, itu sih keinginan saya karena saya pengen kayak Pak Edi gitu loh, walaupun sudah cukup senior tapi masih tetap aktivitas gitu istilahnya. Dan ngelihat beliau seger-seger seneng loh ngelihatnya beneran deh. Lama nggak ketemu soalnya. Terakhir ketemu tahun lalu ya Pak. Kalau saya sih, well, please forgive me for being a doomsayer gitu. Tapi yes, teknologi itu pasti akan berkembang. Teknologi baru itu pasti akan selalu muncul gitu. Tapi suka atau nggak suka, sejarah manusia, sejarah kita sebagai manusia, itu dipenuhi dengan berbagai macam kejadian menyedihkan dan mengerikan sebagai akibat dari penyalahgunaan teknologi. Terlalu banyak mau disebutin, serius. Too many to mention. Yang paling utama adalah ada filmnya nih, Oppenheimer. Oppenheimer tuh Julius Robert Oppenheimer itu bapaknya teknologi nuklir. Dan dia sebelum meninggal di tahun 60-an pernah bilang dia sangat menyesalkan kalau teknologi yang dia temukan itu ternyata membunuh banyak manusia gitu istilahnya. Dan nggak cuma nuklir, banyak teknologi yang memang di tangan manusia yang serakah, dengan mentalitas cari duit sebanyak-banyaknya, semua diterabas. Itulah kenapa perkembangan AI, terutama buat saya sebagai orang yang pernah belajar nyolder dan segala macam, itu mengkhawatirkan. Bukan karena teknologinya. Teknologinya diciptakan untuk, to be honest with you, membantu pekerjaan manusia. That's what technology is all about gitu. Yang terjadi di dunia penerjemahan sekarang adalah udah terjadi, sudah berjalan, di mana teknologi AI itu menggantikan tugas penerjemah, and that is wrong. Saya harus bilang gitu. Itu salah gitu loh. Saya bakal terima teknologi AI kalau umpamanya kayak buat Trados, saya akan terima itu. Google Translate. Google Translate di belakangnya masih ada manusia-manusia yang memverifikasi semua database yang masuk. Saya kenal beberapa orangnya, teman kita sendiri. Kang Hikmat juga kenal kok orang-orangnya, nggak perlu saya sebutin istilahnya. Tapi AI ketika dia bisa berpikir sendiri, what's going to stop it gitu loh. Maaf, saya bukannya mau ketakutan, tapi what's going to stop it gitu istilahnya. Apakah kemudian kita akan biarkan AI berkembang tanpa batasan, tanpa oversight? Lagi-lagi yang mengakukan oversight siapa gitu loh. Terutama di dunia luar sana, di dunia yang penuh dengan kapitalisme, yang dimana money is the king, money is the god istilahnya. Kita perlu, memang saya setuju kita perlu batasan dan kita harus punya batasan gitu. Tapi tidak semua orang punya konsep tentang apa itu batasan gitu loh. Batasan menurut saya belum tentu sama menurut Adek,
menurut Kang Hikmat, belum tentu sama dengan Mas Ardian. Kita perlu regulasi. Di Amerika sudah mulai regulasi. But I think it is too late gitu loh. Kang Hikmat benar, regulasi selalu datang terlambat. Benar. Kita reaktif, nggak pernah proaktif gitu. Kalau saat ini, apakah dalam waktu 5 tahun ke depan akan terus jadi penerjemah? Mudah-mudahan iya gitu. Ya. I just hope for the best and prepare for the worst. Ya, terima kasih. Simple as that. Ya, Pak Ardian mungkin terutama ini ya, kalau Pak Ardian mungkin kan juga di kampus ya. Apakah 5 tahun ke depan ini jurusan bahasa dan penerjemahan masih akan laku? Iya. Atau dosennya diganti sama AI gitu loh. Loh, kebetulan kemarin malam ini Pak Adi, kita baru diskusi sama teman-teman, kemudian saya nyeletuk, ini kayaknya satu mata kuliah yang harus masuk di semester ini adalah Introduction to AI gitu ya, untuk industri bahasa. Kenapa kalau mahasiswa nggak dikenalin kayak ini bakal rentan buat mereka ya, dan mereka mungkin akan ya atau bahkan membuka Pandora box buat mereka, Mas. Iya, betul. We don't know ya. Mungkin seperti itu. Jadi kita mengisi ke Introduction to AI, isinya itu tentang ethics tadi, ada ethical limitation dan lain-lain, bagaimana bisa mereka menggunakan itu secara wise. Tapi juga kemudian kita berpikir tentang gimana kalau kita mulai fokus, memang ya, kita fokusnya kan kalau di dalam di area kita di HP ini kan translator gitu ya. Kemudian ada profesi-profesi yang memang titik-titiknya banyak, jenis profesinya banyak. Dan mungkin kita harus naik gitu Pak Adi. Jadi naik dan melebar. Maksudnya naik dan melebar itu kita bukan lagi maksudnya satu jenis profesi translator gitu, tapi satu orang itu bisa jadi memiliki services yang beragam gitu Bapak Ibu. Jadi saya translator, saya bisa editing, saya bisa post editing, saya bisa membuat prompting, saya bisa macam-macam, dan tumbuh secara horizontal gitu, many things that you can do, sehingga profesinya mungkin disebut sebagai professional language consultant mungkin gitu. Saya lebih berpikirnya ke situ, kayaknya kita lebih enak menjadi professional language consultant ya. Jadi kemampuan kita untuk merasakan bahasa, sense-nya, meaning, itu kemudian kemampuan kita untuk memahami aspek-aspek kultural, aspek-aspek teknis gitu, itu yang menjadi kekuatan kita yang kita manfaatkan seiring dengan penggunaan AI ini untuk memberikan layanan bahasa gitu. Jadi bukan lagi spesifik ke translation saja, tapi kita bisa memberikan ini loh, yang seringkali hilang di sisi teknologi itu adalah human touch gitu. Bahwa sebenarnya user itu adalah manusia yang butuh emotion gitu. Karena saya masih ingat tuh kalau orang masuk ke mall gitu, they buy not because of the products actually. Mereka beli itu karena emotion gitu. Dan itu yang selalu yang kami berusaha bangun sih. Jadi memberikan layanan itu bukan sekedar produk, tapi is emotion, dan baru kemudian emotion itu diikuti dengan layanan-layanan lain yang barangkali bisa kita tawarkan. Dan sekarang agak lucu juga sih, kita juga bergeser bukan lagi ke translator dan editor, Pak, ada baru gitu. Kalau misalnya ada Pak, bisa nggak? Kalau misalnya saya butuh menerjemahkan hanya 2-3 kalimat gitu, boleh nggak? Oh boleh aja, kenapa nggak? Gitu. Jadi kita mulai beli item-item yang kecil-kecil, nih receh nih Pak Ade. Tapi bayarnya nggak pernah terpikirkan kan? Tapi dari satu halaman, Mas. Nah betul. Dan kita bisa bayangkan kalau itu harian, Pak. Jadi hanya 2-3 kalimat itu sederhana sekali. Jadi teman-teman yang mereka membayar dengan menggunakan token, mereka dengan metode pembayarannya beragam ya, tapi kami masih menggunakan yang konvensional lah, bank transfer gitu, nilainya nggak terlalu banyak gitu. 1 to 3 sentences, 25.000, receh ya tampaknya ya, tapi itu satu hari bisa 50-100 loh, bayangin. Alhamdulillah. Maaf, saya bukan berarti ini ya, bukan rahasia. Maksudnya itu hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk kemudian mengambil peluang dari beragam hal yang ada di area kita masing-masing, supaya kita nggak hanya fokus pada hal yang besar, tapi pada kalau di produk teknologi yang di area IT ini mungkin Pak Arfan akrab ya, mereka kan mulai ini ya fokus pada produk gitu Pak ya. Jadi fokus pada saya selalu berpikir kalau teman-teman diskusi dengan teman-teman IT selalu ditanya, Mas, produk sampean itu apa sebenarnya? Translation itu layanan gitu. Kalau kita punya misalnya membuat satu aplikasi dan kita post di Google Play dan kemudian diunduh, itu kita akan mendapatkan mass nih. Jadi kecil tapi diunduh oleh diakses banyak orang di seluruh dunia gitu. Kemudian oh iya, kita apa ya kalau gitu,
produk kita apa. Jadi produk yang kecil dan kemudian bisa diakses orang dan itu bisa capitalize gitu. Dan kita mulainya dari hal seperti itu, dari layanan yang kecil-kecil yang prompt gitu ya, responsnya prompt. Kalau memerlukan layanan itu langsung bisa ini kita bisa memberikan layanan konsultasi bahasa gitu. Mungkin melebar seperti itu Pak Adi. Jadi ya, terima kasih. sudah mulai Konsultan banyak bahasa ya, menarik, dan juga berarti kita tidak boleh menutup diri terhadap peluang-peluang baru ya. Kalau dulu Betul. terjemahan itu mungkin buku, halaman, per halaman dibayar sekian, sekarang kita harus bisa menerima kemungkinan-kemungkinan baru yang ada sekarang ini. Betul. Pak Hikmat silakan, 5 tahun ke depan apakah masih bisnisnya masih tetap atau geser? Ya, saya kira pasti akan ada, saya melihat ada pergeseran tentunya, dan ya saya bilang tadi bahwa perlindungan itu perlu dilakukan, dan saat ini alhamdulillah misalnya Indonesia masih perlu bahwa untuk penerjemah tersumpah lah, paling tidak itu harus menggunakan jasa penerjemah tersumpah yang tercetak di Kemenkumham. Jadi paling tidak saya itu masih melihat masih dibutuhkan. Cuman untuk kebutuhan klien juga akan beragam. Kalau ada yang hanya untuk memahami teks, untuk menerjemahkan dokumen yang bersifat mungkin manual dan sebagainya, itu akan lebih banyak dihandle oleh mesin, dan ya itu MTPA akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan, atau bahkan yang bahkan mungkin langsung seiring dengan pengetahuan klien yang semakin paham, jadi mungkin mereka akan minta hanya mungkin nanti editingnya saja. Dan yang saya ingin ya justru yang saya sampaikan bahwa kalau kita sebagai penerjemah mungkin terutama yang baru membina karir ya jelas tetapkan dulu, kita harus planning dari sekarang ini kita mau ke arahnya mana. Kalau you wanna stay in translation di Indonesia, penerjemah tersumpah masih dibutuhkan, please mungkin kita bisa merencanakan untuk ikut menjadi penerjemah bersertifikat dulu di HPI, build your knowledge and skill experience, baru misalnya my end goal adalah menjadi penerjemah tersumpah misalnya, karena di negara kita ada aturannya seperti itu, sudah ada undang-undangnya, peraturannya, dan kita berada di masa ini, dan ini akan masih tetap ada walaupun ada AI misalnya. Dan siap Makanya untuk nggak potong kompas. Ya maksudnya Nggak, maksudnya ya prosesnya diikutin gitu, karena nggak mudah jadi penerima tersumpah, serius. Iya. jadi ya itu tadi pengaturannya ya sekarang siapa aja bisa asalkan memang Betul, lulus. betul. Kan ya itu mungkin nanti bisa diskusi panjang lagi ya, walaupun saya dari dulu mau jadi ikut penerjemah tersumpah mungkin harusnya dia udah lulus dulu HPI baru ke sana, tapi kan itu HPI harus lobby lagi nih ke Kemenkumham nih harus ada build, itu jalan ini beda lagi, tapi paling tidak kalau kita pengen yang tidak mau jalan potong kompas, ya betul, Relevan tidak boleh potong kompas. We build, we knowledge, ada langkah-langkah yang bisa dilakukan. Ya, Saya rasa silakan. Saya sih juga sambil mengundang peserta untuk mengajukan pertanyaan jika ada, silakan di chat box. Silakan Pak Hikmat, dilanjutkan jika masih ya ada. jadi ya itu aja, dan mungkin ya kalau yang mungkin masih di awal-awal ya membuka dirilah terhadap hal-hal lain, misalnya kayak sekarang mungkin copy editing ya, dan juga mungkin yang paling mungkin adalah kalau memang arah yang ke situ ya sekarang mungkin kita sertifikasinya kita ikutin dulu, dapat sertifikat bahasa Indonesia ya, apa deh yang kalau dari pusat bahasa ada sertifikat untuk bahasa Indonesianya, kita harus jago dulu nih, paling tidak ada sertifikatnya kita punya. Jadi ya arah situ, kemudian ya mungkin profesi lainnya kita udah mulai ada data analis dan lain, artinya tetap mengikuti dan build your extra skill lah di luar itu. Atau saya merasa bahwa saya bisa jadi juru bahasa, ya silakan. Ya dibangun, tapi ya mungkin kalau hanya mengandalkan satu saja mungkin agak sedikit rawan gitu, karena ya itu tadi perkembangannya ini masih terus terjadi, terus berubah, dan semuanya bisa berubah gitu. Ya, terima kasih. Saya ingin mengundang Pak Edi. Ini Pak Edi ini salah satu penerjemah senior dan sangat rajin mengikuti kegiatan HPI dan juga masih rajin mengikuti perkembangan teknologi. Mungkin Pak Edi bisa memberikan sepatah dua patah kata melihat perkembangan AI saat ini. Ya, terima kasih Mas Ade. Saya terus terang belum bereksperimen dengan ChatGPT karena karena kemarin pernah ada teman yang tanya, ya kita mesti hati-hati karena itu your personal identified information itu bisa terungkap di situ. Tapi saya ingin sekali menggunakan ChatGPT,
dan ingin bereksperimen bagaimana apakah bisa membantu kita dalam terjemahan dalam pekerjaan terjemahan itu. Tapi tadi saya menanyakan kepada Mas Hikmat, Kang Hikmat, tapi sudah dijawab bahwa tetap kita harus ada upaya untuk melindungi profesi kita. Tapi apakah ini is it not a futile effort ya? Karena in the long run AI akan catch up ya, sehingga nanti kita lihat ya seperti adegan-adegan di Star Trek, kita ada satu box bicara dengan bangsa lain, cuma pakai box gitu, terus kita ngomong apa, boxnya langsung mengeluarkan dalam bahasa yang dimengerti oleh lawan bicara kita. Mungkin pada suatu hari bisa akan terjadi, kita nggak tahu apakah 10 years from now atau 50 years from now ya. Tapi saya juga setuju dengan pendapat Mas Ardian bahwa kita harus bisa diversify dan menambah pengetahuan kita, terutama adik-adik kita ini, yang akan menghadapi zaman yang mungkin lebih sulit daripada yang saya alami, generasi saya at least ya. Ya itu sekedar dari saya, Mas Ade. Ya, terima kasih Pak Edi. Jadi mungkin tantangannya memang benar berbeda ya. Kalau zaman dulu mungkin saya ingat 2008-2007 yang punya internet, yang bisa akses pros, mungkin bisa dapat kerjaan dengan mudah. Zaman sekarang semua sudah bisa mengakses internet, semua sudah bisa menggunakan cat tool. Jadi hal-hal yang dulu kita anggap sebagai competitive advantage mungkin sekarang sudah tidak berlaku lagi dan kita harus mulai mencari competitive advantage yang lain. Mungkin saya juga ingin mengundang Pak Hendarto. Silakan Pak Hendarto ingin menyampaikan pendapat beliau. Pak Hendarto ini juga merupakan anggota Dewan Penasihat dan Kepatuan, Ketua Dewan Penasihat dan Kepatuan Himpunan Penerjemah Indonesia. Silakan Pak Hendarto. Mungkin belum bisa akses mic. Satu lagi senior kita di sini Pak Hananto, saya juga ingin mengundang pendapat beliau karena beliau-beliau ini yang sudah malang melintang dan bertahan dalam profesi penerjemahan ini. Jadi menurut saya banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari beliau-beliau ini. Pak Hananto, apakah bisa menggunakan mic-nya sekarang? Selamat pagi teman-teman semua. Apakah terdengar? Terdengar Pak. Siap. Pagi Be, kedengaran Be? Wih, Bang Arfan, sehat ya? Alhamdulillah Be. Alhamdulillah. Ya, seperti yang tadi sudah dikemukakan oleh rekan-rekan yang lain, progress never stops. Itu selalu akan terjadi, evolusi itu selalu terjadi. Ya kita ini memang harus bersiap diri menghadapi itu semua. Namun saya tetap yakin bahwa walau bagaimanapun juga berkembangnya teknologi, itu di balik teknologi itu siapa sih? Kan tidak tiba-tiba muncul begitu saja. Ada proses pengembangan, proses penciptaan, pembuatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi bottom line, manusia tetap bermanfaat, tetap diperlukan, bahkan makin sangat diperlukan di hari-hari ke depan itu. Saya rasa demikian kan sudah dicakap oleh kawan-kawan yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hananto. Ya, Pak Hendarto rupanya Pak Hendarto belum bisa berkomentar secara langsung. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, seperti tidak ada pertanyaan ya, karena pertanyaannya tadi saya lihat terlalu teknis, mungkin bisa kita adakan sesi lain soal ChatGPT. Mungkin dari para panelis silakan jika ingin memberikan komentar terakhir tentang perkembangan ini. Sebagai penutup mungkin bisa 2 atau 3 menit, silakan masing-masing. Saya duluan deh. Ya, silakan. Kalau buat saya sih seperti yang sudah sama-sama kita pahami, kalau technology will never stop. Itu sudah hukum alam. Karena teknologi lahir dari keluhuran budi dan intelektual manusia. Tapi ingat, teknologi itu pedang bermata dua.
it can cut both ways istilahnya. Dan kita sebagai pengguna teknologi, sebagai manusia, harus mampu melihat teknologi itu digunakan untuk apa. Kata kuncinya adalah digunakan untuk apa. Karena saya berpendapat sampai sekarang, teknologi harus digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Apapun bentuk pekerjaannya, bukan menggantikan pekerjaan manusia. Atau menggantikan manusia melakukan pekerjaan. Memang ada teknologi yang dikhususkan untuk menggantikan tugas manusia. Contoh, ngelas rangka mobil. Itu robot, AI akan lebih canggih. Tapi final inspection, final QA control tetap manusia. Contohnya kayak di mobil-mobil yang bagus-bagus itu, di final controlnya, final controlling, final QA-nya itu manusia. Manusia yang akan melihat imperfection seperti apa di cat dan segala macam. Itu penggunaan teknologi yang sesuai gitu loh. Nah, saya masih berharap kalau kemajuan teknologi dalam dunia pekerjaan kita tidak pada akhirnya menggantikan semua pekerjaan kita gitu loh. Tapi lebih untuk membantu pekerjaan kita. Dan tentunya dari kita sendiri sebagai manusianya, kita pun juga harus pandai-pandai istilahnya memilih apa yang bisa kita gunakan untuk membantu pekerjaan. Dan one last comment, never teach your enemies. Atau apapun yang berpotensi menjadi musuh kita yang bisa mengambil pekerjaan kita. Itu dari saya. Thank you. Terima kasih. Silakan Pak Hikmat mungkin. Ya, oke, dari saya sih bahwa teknologi akan terus berkembang dan apa yang kita anggap kekurangan yang menurut kita jadi hambatan sekarang tidak bisa dilakukan itu dengan jika tidak dikendalikan akan pada satu saat satu sisi di mana kita akan terpinggirkan, di mana penerjemah manusia itu tidak akan dibutuhkan lagi. Jadi itu ancaman itu nyata dan itu hanya bisa dihindari, dikurangi atau dikekang, dikendalikan apabila manusia membuat aturan-aturan yang membuatnya. Dalam hal ini mungkin oleh pemerintah dan antar negara melalui lembaga tatanan yang ada. Tapi itu kan di luar jangkauan kita sebagai penerjemah saat ini adalah yang bisa kita lakukan memang mengikuti trennya, tapi juga mempersiapkan diri kita untuk untuk membangun skill kita yang lain, membangun spesialisasi yang membuat kita bagaimana mungkin selama 5 tahun atau kedepannya masih dibutuhkan. Ya, saya kasih contoh mungkin penerjemah tersumpah, tapi apapun itu misalnya kita yang benar-benar dengan sistem kita sekarang, kita punya sistem kualifikasi, sistem kompetensi, ya sertifikat kompetensi dan lain sebagainya itu harus kita bangun. Tadi ada ujian kecapkan bahasa Indonesia, mungkin kedepannya karena kedepannya akan butuh banyak editing, kita harus ya untuk bahasa Indonesianya kita harus bangun. Jadi hal-hal yang bersifat masih dalam aturan tatanan yang ada itu bisa menjadi sasaran ke depan, misalnya jadi membangun karir kita menjadi final destination-nya misalnya mungkin menjadi penerjemah tersumpah ataupun certified editor misalnya akan ditetapkan oleh HPI nantinya, dan ini harus menjadi kita harus membekali diri kita dengan adanya ekstra skill yang membuat kita masih bisa dibutuhkan karena beberapa itu ancaman itu nyata dan kita ngelihat bahwa dari pemerintah mungkin tidak akan langsung besok akan membantu kita, dan organisasi saya rasa dari HPI akan harusnya atau hal serupa di masyarakat bisa melakukan advokasi tentang mengedukasi konsumen dan juga pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang melindungi profesi ini. Dan satu lagi ya mungkin yaitu tadi buat kita menjadi ada skill tambahan yang saya rasa itu akan membuat kita paling tidak dalam jangka pendek orang masih membutuhkan jasa kita karena beberapa akan segera tergantikan atau cepat atau lambat. Mungkin itu aja. Ya, terima kasih. Silakan Pak Ardian. Terima kasih Pak Ade. Dari saya mungkin dari pengalaman ya sangat sulit sekali untuk driving market gitu, untuk mengatur pasar itu sangat sulit sekali. Mengatur pasar artinya menentukan mereka harus memilih ini gitu, atau misalnya melarang konsumen untuk tidak menggunakan aplikasi itu sangat-sangat sulit sekali karena mereka bisa melakukan itu dan mereka punya kebebasan untuk mengakses teknologi dan menggunakan AI.
Nah, yang bisa kita upayakan mungkin dari sisi kita sebagai orang gitu, sebagai praktisi yang bekerja di industri ini, untuk kemudian berusaha untuk melakukan diversifikasi tadi, untuk ya kemampuan kita memang bahasa, dan kemudian apa yang bisa kita lakukan di berbagai area gitu ya, memberikan layanan bahasa yang lebih beragam, dan tentunya kemampuan kita untuk beradaptasi menggunakan teknologi gitu Pak Ade. Jadi beradaptasi dengan penggunaan teknologi terbaru, AI, dan entah kita nanti akan menghadapi apa di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, gitu. No, tapi kemampuan kita untuk beradaptasi itu yang mungkin akan menyelamatkan kita dari kepunahan. Dan saya percaya tidak akan hilang, tapi akan bertransformasi gitu ya, berubah saja, berubah menjadi jenis-jenis profesi yang lebih dekat dengan teknologi seperti itu. Ya, terima kasih. Memang ini webinar yang tidak mudah ya. Jadi kita selesai webinar bukannya kita mendapatkan pencerahan, tapi kita lebih banyak mendapatkan kegelisahan baru. Menurut saya, ya ini baik untuk kita semua ya. Kita jadikan semacam motivasi. Jadi kita semua pulang dari sini punya beban yang berat. Kita harus mengedukasi, mulai dengan mengedukasi diri kita sendiri tentang AI, perkembangan teknologi, kemudian peluang-peluang apa yang bisa kita lakukan sebagai penerjemah, juru bahasa, profesi bahasa ini. Kemudian juga kita harus mulai mengedukasi klien, ini yang penting, karena di sini kita ahlinya ya, kita harus berani maju ke depan, dan ya kita ahlinya yang selama ini, kita yang menekuni bidang ini, kita mengetahui praktik-praktik terbaiknya, apa yang harus kita lakukan dalam proyek-proyek penerjemahan, penjurubahasaan. Jadi kita harus berani untuk mengedukasi klien, baik itu klien dalam negeri ataupun klien luar negeri, sebab memang tidak semua klien memiliki pengetahuan yang sama tentang AI. Jadi kalau kita sudah mengedukasi kita sendiri, kita bisa mengedukasi klien, dan juga tentunya HPI sebagai organisasi akan terus berusaha ya untuk melanjutkan pembahasan tentang ini, kemudian mulai mengambil langkah-langkah yang mungkin bisa kita lakukan sebagai organisasi untuk terus mengawal profesi tercinta kita ini di Indonesia. Saya rasa cukup demikian acara hari ini, cukup diskusi yang penuh, dan ya tadi disebutkan tadi menimbulkan kegelisahan-kegelisahan baru, tapi semoga bisa kita lanjutkan di pelatihan-pelatihan yang akan datang, di webinar yang akan datang. Saya rasa cukup sekian. Saya terima kasih banyak sebelumnya kepada para pembicara yang hari ini sudah hadir, panelis yang bersedia meluangkan waktunya tanpa biaya, jadi kami tidak memberikan kompensasi apapun kepada pembicara hari ini. Jadi sangat-sangat berterima kasih, karena ini benar-benar membantu jalannya organisasi, dan juga membantu kami dalam membantu menyebarkan informasi yang ada. Juga kepada rekan-rekan yang sudah hadir, ini juga tanpa rekan-rekan yang hadir mungkin acara tidak akan semeriah ini, dan juga kepada rekan-rekan yang sudah berpartisipasi di chat box, saya lihat sudah cukup ramai juga. Terima kasih sekali lagi. Saya rasa cukup demikian dari saya. Saya kembalikan ke host, mungkin ada sesi foto bersama. Terima kasih sekali lagi semuanya. Terima kasih Mas Ade dan para narasumber. Mohon rekan-rekan ucapan terima kasihnya bisa dihentikan dulu dan nyalakan kamera, karena kalau ada chat dia akan terfoto. Nanti dulu ucapan terima kasihnya, boleh video dinyalakan karena ada 6 slide di sini. Oke, saya mulai 1, 2, 3. Itu baru 1 ya. Bentar, chatnya nanti dulu. Oke, sesi yang kedua. 1, 2, 3, kamera aktif. Oke, masih ada yang tertutup nih. Oke, 1, 2, 3. Lanjut. Maaf ya, agak atau ini masih banyak yang tertutup di sini. 1, 2, 3, sudah. Dan Oke. Terima kasih semuanya. Ade. Saya akan tutup webinar hari ini, gelar bicara hari ini, dan semoga nanti rekan-rekan bisa turut memberi masukan atau untuk ruang berbagi. Tadi sudah ada link di chat ya. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade, Pak Hikmat, Pak Arfan Bu. Ketemu di Malang, Mbak. Ya.
Terima kasih. Kopdar di Malang yuk. Bulan Kopdar depan. nih, Kopdar nih. Makanya, Pak. Sampai jumpa.